Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Lahir di Ambarawa 6 Mei 1929. Setelah menempuh beberapa pendidikan dasar, YB Mangunwijaya kemudian ditahbiskan pada tanggal 8 September 1959 oleh Monsinyur Albertus Sugiyapranata, SJ. Setelah menjadi pastor, ia melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Arsitektur ITB Bandung pada 1959, dan atas tugas dari gereja ia melanjutkan studi di Aachen, Jerman pada 1960 sampai 1966. Di Jerman ini persahabatan yang hangat dan akrab antara Romo Mangun dengan B.J. Habibie berawal. Romo Mangun juga bersahabat dengan Gus Dur yang meski berlatar belakang berbeda namun memiliki semangat kecintaan pada Tuhan dengan frekuensi yang saling bertautan. Ia adalah seorang imam gereja Katolik dan juga budayawan, arsitek, sastrawan, serta aktivis sosial. Ia menulis setidaknya 40-an buku dengan beragam genre, sastra, budaya, teknologi, arsitektur, dan lain-lain. Di bidang sastra, Romo Mangunwijaya terbilang cukup produktif. Ia menulis novel dan kumpulan cerpen. Novel pertamanya adalah Romo Rahadi yang terbit tahun 1981. Setelah itu menyusul berbagai karya yang lain, Ikan-ikan Hiu, Ibo, Homa, Roro Mendut, Durga Umayi, Burung-burung Manyar, dan lain-lain. Pada tahun 1996, bukunya Burung-burung Manyar menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan karya sastra se-Asia Tenggara. Esai-esainya tersebar di berbagai media di Indonesia dan dikumpulkan dalam buku antara lain yang berjudul Tumbal, Impian dari Yogyakarta, Esai-esai Orang Republik, dan juga Gerundelan Orang Republik. Romo Mangunwijaya juga menulis tentang budaya, teknologi, teknik, dan arsitektur. Romo Mangun juga memberi perhatian dalam dunia pendidikan untuk anak-anak. Pendidikan dasar memang adalah aspek yang sangat penting bagi pengangkatan kaum miskin. Selain itu, seluruh sistem pendidikan memang tidak menguntungkan anak-anak miskin. Selain biayanya semakin tinggi, juga hukum rimba memang terdapat di dalam dunia pendidikan pengajaran. Dan kita tahu bahwa anak-anak miskin hampir tidak mungkin, kecuali beberapa perkecualian, untuk mencapai tingkat perguruan tinggi ataupun sekolah menengah umum pun sering tidak tercapai. Dan dari pengalaman-pengalaman itu saya mengambil kesimpulan bahwa prioritas selanjutnya yang ingin saya kerjakan ialah mengabdi kepada pendidikan dasar anak-anak miskin. Pada 1994 ia mendirikan SD Kanisius Mangunan di Kalasan, Yogyakarta. Itulah sebabnya Romo Mangun dengan beberapa guru
mencoba mewujudkan gagasan ini dengan mendirikan sebuah sekolah dasar eksperimen di Desa Mangunan. Sekolah ini telah diketahui dan memperoleh restu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah dasar eksperimen di Desa Mangunan. Ini judulnya ini. Gitu. Nah ini punya jodoh masing-masing. Jadi kita mendorong ke sana, mendorong ke sini, nah berhenti. Gitu. Ini dorong ke sini stabil istilahnya, stabil. Ini tidak bekerja. Itu mungkin pendidik sekolahnya enggak tahu. Nah, harus diterangkan nanti untuk anak-anak, diterangkan begini. Coba lihat. Iya. Ini mendorong, di sini ada jodohnya, mendorong ada jodohnya. Cuma ini yang sini itu besar Sama sini. di sini itu mendorong sini, di sini bolong. Coba lihat, sul ya, Iya. sul. Nah, ini tidak mendorong ya, terus kalah. Oh, iya. Itulah. Nah, ini namanya daya dorong jet. Perbedaan antara sekolah dasar biasa dengan sekolah dasar eksperimen ini ialah bahwa anak sejak semula sudah dirangsang sikap kritis dan kreatifnya. Mereka tidak hanya mendengarkan guru berbicara, melainkan mereka membuat percobaan-percobaan dan pertanyaan-pertanyaan. Pada awal tahun 80-an, Romo Mangunwijaya mengubah pemukiman bantaran Kali Code, Yogyakarta yang semula terkenal kumuh dan rawan. Kiprah Romo Mangun di Kampung Code bermula saat pemerintah kota Yogyakarta merencanakan penggusuran kampung tepi sungai yang kumuh ini sebagai jalur hijau. Sebagai pejuang kemanusiaan, Romo Mangun yang seorang arsitek berusaha menggagalkan rencana tersebut dengan cara menata Kampung Code agar warga setempat terhindar dari penggusuran. Romo Mangun menata perkampungan Code menjadi perkampungan yang lebih baik dan artistik. Pemerintah pun jadi urung untuk menggusur kampung tersebut. Di tangan Romo Mangun, perkampungan Kali Code mulai dibina. Pembinaan melalui 3 hal, yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha. Bina manusia ada 2, bina karakter manusianya, misalnya kegiatan rohani sesuai dengan agama masing-masing, yang tidak punya kejelasan kependudukan secara massal diurus bersama-sama. Untuk bina lingkungan, yang kumpul kebo secara massal dinikahkan. Para gelandangan yang masih tidur di gedek-gedek sepanjang Code dibuatkan bangunan dari kayu yang didesain oleh Romo Mangun sendiri. Dibuatkan kamar mandi umum, tempat pertemuan warga juga dibuat dengan uang pribadi. Bina usaha, bagi yang menganggur dikursoskan dan disalurkan untuk bekerja. Yang mempunyai usaha dan minat terhadap sesuatu usaha dibina dan diberikan bantuan. Hal tersebut diselenggarakan juga berkat bantuan Dinas Sosial dan Pemerintahan Jogja. Warga menjadi kondusif, sikap mental tertata, budaya gotong royong tercipta di sana. Warga Code juga tidak minder lagi jika bergaul dengan kampung-kampung di luar Code.
Keunikan Kampung Code diakui para arsitek dunia. Pada tahun 1992, Kampung Code diganjar penghargaan Aga Khan Award for Arsitektur, sebuah penghargaan internasional di bidang arsitektur. Struktur tiang unik berbentuk huruf A di setiap rumah Kampung Code dan model gotong royong warga dalam menuntaskan proyek ini membuat para arsitek dunia jatuh cinta. Kampung Code adalah bangunan yang mewakili budaya gotong royong dan harmonisasi masyarakat Jogja. Tangan Romo Mangun, ungkapan gereja bagi kaum papa miskin, tersingkir dan tertindas menemukan nilai terdalamnya. Kampung Code menjadi pemukiman yang layak dan kini dikenang sebagai karya gemilang Romo Mangun sebagai seorang arsitek. Atas dedikasi bagi kaum terpinggirkan ini, beliau mendapatkan anugerah The Ruth and Ralph Erskine Fellowship pada tahun 1995. Hidup Romo Mangun memberi kesaksian tentang kesetiaan pada pilihan untuk terus mengabdikan diri bagi kepentingan umum sampai Tuhan memanggil. Pada 10 Februari 1999, Romo YB Mangunwijaya terkena serangan jantung dan meninggal dunia.